Dengan visi dan misi dari Desala Media, maka diluncurkanlah aplikasi Dedits ini, ya, yang secara khusus ditujukan untuk mempermudah dan membantu untuk mensejahterakan umat Islam yang ada di Indonesia. Di aplikasi Dedits ini ada beberapa catatan dan beramalnya berarti aplikasi ini memberikan wadah kepada perusahaan-perusahaan dari aplikasi. Nanti jika ada dari perusahaannya rekan-rekan atau kenalannya rekan-rekan yang mau mengiklankan produknya di aplikasi, bisa menghubungi kita, bisa menghubungi Sowan gitu ya, sebagai PA untuk BD atau Business Development-nya. Nah, di sini di Salah Media atau dulu dengan PT Media Fisik Bajikan, alamatnya itu jelas sekali ya, beralamat di Foresta Bisnis 5 Unit 18 ya, berdiri sejak Oktober 2023. Kalau untuk yang di sekitaran Serpong, Tangerang atau daerah sini mungkin atau persis BSD ya, di alamatnya di BSD di Foresta Bisnis 25 ini. Nah, untuk yang di luar kota yang agak jauh mungkin atau yang jauh, bisa scan QR code-nya ini di layarnya rekan-rekan, nanti langsung kelihatan alamatnya di mana, dari rekan-rekan atau arah dari rumah rekan-rekan ke alamat ini seperti apa, bisa langsung cek di Google Maps-nya, atau nanti bisa saya jelaskan ada di akhir, ada sosial media dan webnya di Salam Media. Jadi rekan-rekan misalnya ada yang masih ragu, benar nggak nih, ada nggak nih perusahaannya, nanti rekan-rekan bisa cek LinkedIn kita punya. Jadi Google kita bisa cek, nanti rekan-rekan bisa langsung lihat, nanti udah saya sediakan QR code-nya. TikTok-nya juga ada, di Instagram-nya juga ada, terus ada customer service-nya kita yang kita untuk CS itu jam kerjanya selama 24 jam. Ya, tapi jangan khawatir ke 24 jam itu karena kita ganti-gantian ya. Misalnya hari ini si A, besok si B, seperti itu. Jadi nggak total 24 jam, kita ada shift-shiftnya seperti itu. Ya. Nah ini, visi dan misi Desala Media. Sebelumnya di minggu kemarin saya take out ya untuk yang visi dan misi ini. Kenapa saya review? Karena memang sebelumnya visi dan misi ini sudah ada di materi yang sebelumnya. Untuk rekan-rekan nanti misalnya masih penasaran nih, visi dan misi di Salam Media itu apa? Ini saya jelaskan, nanti akan saya jelaskan di sini. Di web juga ada, nanti rekan-rekan bisa lihat visi dan misi dari perusahaan itu. Ya, visinya ini dengan mematakan limitasi media tradisional, kami berkomitmen untuk menyediakan konten yang berkualitas, inovatif, dan mendetail untuk memimpin industri media, seperti itu. Misinya sebagai penggagas Muslim Charity, kami berkomitmen untuk memberikan suara dan melayani umat Muslim, sehingga umat Muslim yang taat, ya taat di sini taat beribadah, memiliki kesempatan untuk mengunjungi Mekah. Ya, mengunjungi Mekah di sini bukan naik haji ya, tapi kita untuk berumroh, seperti itu. Ya, ini visi dan misi. Untuk misi lebih jelasnya nanti rekan-rekan bisa lihat di web. Nanti di akhir sesi akan saya perlihatkan sosial media yang kita miliki. Ya, di sini ada pemblokiran akun. Kenapa dari manajemen ingin dicantumkan ya pemblokiran akun? Karena beberapa case ya, kita pernah kejadian banyak yang scam seperti itu ya. Di sini yang pertama, ada ketentuan bagi user pengguna Dedits yang akan melakukan pendaftaran akun hanya dapat mendaftar menggunakan KTP ya. Sebelumnya kan bisa SIM atau kartu KK atau ada kartu pelajar ya. Terus yang diunggahnya juga harus jelas, karena jika tidak jelas maka akun tersebut tidak bisa dan akan diblokir oleh sistem, seperti itu. Terus di sini ada, jika pengguna atau user Dedits terindikasi melakukan kecurangan dan merugikan perusahaan, maka Dedits Plus berhak untuk memblokir akun yang bersangkutan ya.
sementara, ya diblokir sementara maupun permanen, ya. Terus Dedis juga berhak untuk memproses melalui jalur hukum jika diperlukan, seperti itu. Ya, kenapa nih kita cantumkan seperti ini? Karena sebelum-sebelumnya terjadi ada kayak scam ya, kayak penipuan kayak gitu, jadi kita masukkan ke sini. Terus yang nomor 3, admin dari kita ya, dari Dedis Plus tidak pernah menghubungi secara pribadi untuk menukarkan koin, ya. Misalnya ada dari pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan admin atau sales atau marketing Dedis Plus yang menawarkan penukaran koin dan meminta perbaikan. Yang nomor 3 ini tolong ini perbaikan aja, atau misalnya rekan saja ini CS dari di ada yang kan admin marketing the needs, maka dan jika terus menghubungi, rekan-rekan bisa menghubungi tim CS-nya The Deed Plus, seperti itu ya. Nah, ini gimana sih cara mendapatkan koin? Ada 3 cara mudah ya. Yang pertama, menjalankan tugas harian. Ya, rekan-rekan pasti sudah sering menjalankan tugas harian, klik ads dan klik yang catatan sholatnya itu kan. Nah, seperti itu. Terus yang keduanya, aktif membagikan manfaat aplikasi melalui kode referralnya rekan-rekan ya. Nah, terus selanjutnya menukar tugas ke level yang lebih tinggi. Di sini ada saya tambahkan notnya. Tujuan menukar tugas dengan tingkat lebih tinggi adalah untuk mendapatkan passive income yang lebih besar. Ya. Dan secara tidak langsung membantu teman-teman yang membutuhkan, ya dari segi pangannya atau dari segi biaya pendidikan, seperti itu. Nah, ini ada 3 langkah mudah ini ya, cara mendapatkan koin: jalankan tugas harian, share kode referral, tukar tugas yang lebih tinggi. Itu cara mendapatkan diskus ini. Hadis dan pasal tentang perbuatan curang atau penipuan. Nah, yang pertama, hadis pelaku curang tidak termasuk golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan siapa saja menipu atau berbuat curang maka dia bukan dari golonganku. Ya, ini dari hadis riwayat Muslim. Terus yang kedua, barang siapa dari kalian yang aku angkat atas suatu amal, kemudian dia menyembunyikan dari kami, ya meskipun hanya sebuah jarum atau sesuatu yang lebih kecil, maka hal itu termasuk gulul atau pencurian yang pada hari kiamat akan dia bawa. Nah, ini ada 2 hadis yang tentang penipuan atau tentang perbuatan curang yang berhubungan dengan scam yang tadi ya. Terus yang ketiga ini saya juga masukkan ada pasal 378 yang mengatur tentang penipuan ya, jika yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang dapat dihukum dengan pidana penjara. Nah, seperti itu di sini saya cantumkan hadis untuk perbuatan curang, dan saya ambil juga satu dari KUHP ya, untuk orang yang perbuatan curang seperti itu. Nah, ini saya gambarkan amal ya, amal berdasarkan tugas. Nah,
Ini yang pertama ada rekan-rekan Pisto ya, di aplikasi Dedits ini ada 5 tier atau 5 level. Ada tugas Elite, tugas Master, tugas Grandmaster, dan tugas Epic, dan tugas Legend. Nah, tugas Elite ini poin yang diperolehnya 110, tugas Master 1150, Grandmaster 11.900, tugas Epic 124.000, dan tugas Legendnya ada 1.270.000. Ya, ini yang pertama kita hanya bisa menyumbangkan atau mendonasikan 2 butir telur. Ya, yang kedua kita naik ada 2 kotak susu. Tugas Grandmasternya ada 2 tas dan ada 2 Al-Quran. Tugas epicnya biaya pendidikan selama 1 tahun, dan ini tugas legendnya umroh ya, untuk user atau untuk pengguna. Ya, setiap donasi dari user atau pengguna akan didonasikan ke yayasan yang sudah bekerja sama dengan Salam Media. Ya, terus di sini ada note satu lagi di bawah. Profit dari ad atau iklan yang rekan-rekan klik setiap hari itu yang ada di aplikasi Dedits akan dikembalikan ke masyarakat sekitar yang akan kita donasikan, seperti itu. Ya. Nah, ini saya ilustrasikan ya Dedits Plus dan World of Warcraft, ya, game salah satu game online yang sering dimainkan ya. Di sini saya ilustrasikan di WoW atau World of Warcraft ini melakukan farming dan gacha untuk meningkatkan level dari hero dan weapon. Kalau Dedits Plus menjalankan tugas menonton iklan, mengajak teman untuk menukarkan tugas ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, di sini catatannya di World of Warcraft, jika rekan-rekan farming hadapi musuh yang tingkat levelnya kecil, maka rekan-rekan tidak akan bisa mengalahkan big boss-nya kan, seperti itu. Nah, sama halnya dengan di aplikasi Dedits ini, jika kalian atau rekan-rekan hanya mengerjakan tugas di tingkat level bawah atau rendah, seperti Elite atau Master, maka manfaat yang diperoleh dan keuntungan yang rekan-rekan dapatkan juga terbatas. Nah, seperti itu saya ilustrasikan Dedits Plus dan World of Warcraft, seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya, apa ilustrasi tabel perbandingan The Elite, Master, Grandmaster, Epic, dan Legend. Nah, ini rekan-rekan bisa perhatikan sendiri ya. Untuk Elite hanya 3,6, pendapatan per bulannya 110, per tahunnya hanya 1.320, nah pendapatan per tahunnya hanya sekitar 2 juta. Sedemikian rupa sudah saya contohkan pendapatannya seperti apa per tahun, dan saya rupiahkan per tahunnya rekan-rekan dapat berapa, seperti itu ya. Ini juga sama, keuntungan poin berdasarkan tingkat tugas, seperti itu. The Elite, Master, Grandmaster, Epic, dan Legend sudah saya adminnya, ya pendapatannya, biaya adminnya, pendapatan per bulannya, pendapatan per tahunnya, seperti itu. Nah, ini perhitungan manfaat dan nilai Dedits Plus jika orang yang misalnya orang reguler ya, dia mengundang 10 orang, waktu dan jumlah yang diperlukan dalam sehari misalnya hanya 5 menit, keuntungan penggunanya hanya sekitar 39. Dinasikan, misalnya sini ada loyal user, dia terus-terusan ya mengundang orang, seperti itu. Ini ada perbandingannya ya. Ini saya buat perbandingan untuk rekan-rekan sebagai gambaran saja, berapa rupiah sih yang bisa dihasilkan, seperti itu. Selanjutnya materi ini disampaikan oleh saudara Wawan, rekan saya. Dia akan share untuk mengenai aplikasi Lightspeed. Untuk saudara Mas Wawan, saya persilakan untuk menerangkan aplikasi Lightspeed kepada rekan-rekan yang ikutkan hari. Saudara Mas Wawan, saya persilakan untuk
Halo, semuanya. Sudah selesai suara. Jelas ya? Oke, sudah aman ya suaranya harusnya. Aman, bagus. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, terima kasih semuanya ya. Kesempatan kali ini saya coba akan menjelaskan sedikit terkait penggunaan Lightspeed ya sebagai platform untuk penukaran koin menjadi uang ya. Nah, mungkin beberapa teman-teman yang di sini yang memang sudah mengetahui sebelumnya dan juga sudah pernah menukarkan koin gitu ya, alhamdulillah artinya sudah menjalankan dan juga sudah menukarkan koinnya gitu ya. So, apabila yang belum tahu, ini sebagai informasi nanti ke depannya untuk sistem withdraw ataupun penarikan menggunakan Lightspeed ya. Jadi buat teman-teman yang berjoin, selamat datang gitu ya. Kita akan menjelaskan terkait gimana sih cara penarikan koin menjadi uang tunai gitu ya. Yang pertama di dalam tampilan awal kita bisa melihat ada kita bisa mengunjungi melalui right.creditplus.com ya, /login. Nah di sini nanti akan ada tampilan nanti silakan untuk memasukkan nomor telepon dan juga password yang sesuai dengan The Dates. Nah, pastikan nomor telepon ini sama dengan akun The Dates, di mana apabila memang akunnya tidak sama maka akan reject gitu ya. Itu yang pertama. Apabila nanti ketika masuk, setelah masuk nanti akan ada tampilan yang kedua ya, halaman beranda, di mana pada halaman beranda tersebut jadi ada beberapa tampilan ya, the dates gitu ya, ada beberapa koin gitu ya, ada harga-harganya juga. Juga yang ketiga tampilannya akan kelihatan seperti ini ya, jadi ada beberapa fitur menu di mana pertama ada pesanan banyak, ada transfer, dan juga ada tagihan. Apa sih beberapa nanti saya coba jelaskan satu persatu agar teman-teman tahu ya. Terus juga yang pertama apabila kita ingin melakukan penjualan atau penukaran itu bisa melalui klik video lalu kita klik transfer gitu ya. Kita klik transfer lalu kita pilih transfer ke akun trading gitu ya, di mana ke akun trading ini adalah salah satu transfer dari akun debit ke trade gitu ya. Artinya kita harus menjual. Kalau seandainya kita nggak ada menu ataupun kita tidak transfer, kita jual gitu ya. Sampai sini kurang lebih ya. Terus next kita lanjut. Oke, untuk selanjutnya nanti ada halaman dana masuk ya, di mana dana masuk ini
akan terlihat ya ada beberapa koin. Contoh anggaplah koin berapa nih yang akan kita jumlahkan gitu ya, yang akan kita jual. Artinya contoh anggaplah kita memiliki 54 gitu ataupun 154 gitu ya. Nanti akan kita tambahkan di sini contoh ini yang sebagai contohnya. Terus kita ketik angka nominalnya, terus nanti perlu dipahami bahwa di sini akan ada biaya layanan ya. Biaya layanan itu akan digunakan sebagai biaya administrasi atau layanan sesuai dengan tingkat keaktifan masing-masing. Masing-masing tingkat keaktifan masing-masing. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang memang sudah tingkat keaktifan dari 100, ada yang memang sudah mencapai 500, ada yang sudah mencapai di level C, D gitu ya. Itu mengikuti sesuai dengan tingkat keaktifan masing-masing. Di mana itu kebijakannya sesuai dengan level masing-masing. Nah ini karena contoh penarikan ini untuk 100, maka yang akan gunakan 45% gitu ya, sesuai dengan tampilan kedua. Di sini yang saya terima adalah 29,7 poin gitu ya, contohnya seperti ini. Nanti ketika selesai, maka akan ada tampilan di layar yang ketiga gitu ya. Nanti di sini ada kelihatan koin telah masuk gitu ya, 30,3 atau 30,3 sorry. Nah ini koin yang telah kita transfer dari akun debit ke Lightspeed gitu ya. Nah setelah ini nanti baru kita klik untuk menu pasar. Nah di mana apabila kita mau menjual, artinya kita harus menjual ke beberapa orang yang memang sudah mencari koinnya gitu ya. Mencari koinnya di sini nih nggak ada ya, jadi sangat menunjukkan. Boleh next Pak. Oke, untuk selanjutnya di sini ada kelihatan halaman pasar ya. Di halaman pasar di sini contoh ini ada sebagai contoh aja example. Nah, di mana contoh ini teman-teman bisa melihat dan juga bisa teman-teman lihat juga setelah main ini atau sambil lihat juga boleh ya. Ini ada beberapa pesanan banyak ya. Kita lihat bahwa user itu sedang mencari permintaan koin atau memang dia menampung nih, dia pengen beli koin-koinnya nih ya dengan harga sesuai dengan permintaan. Nah, di mana harga ini sesuai dengan permintaan di pasar. Ya, jadi contoh apa? Di sini kalau masih bingung, mungkin kita menerapkan 10 koin kan $1 ya, teman-teman di sini. Jadi, namun pada faktanya di sini mungkin ya, di angka 1580. Apa sih maksudnya? Itu per 1 koin. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa 1580 itu per 1 koin, artinya sama saja kurang lebih seperti itu acuannya. Jadi ketika minimal 10 koin pun akan jatuhnya ke 15.000 juga gitu ya, sesuai dengan ini. Jadi sesuai dengan permintaan pasar kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa pilih, contoh anggaplah teman-teman menjual di angka 1580 untuk per 1 koinnya dengan minimal 10 koin, maka klik masing-masing ataupun salah satunya. Ketika di sini ada di halaman 2 akan melihat pesanan koin ya. Nah, saya contohnya saya klik the coin, nah keluar the coin. Nah, di sini ada perhitungan ya, ada 95 per 1000, 10.000. Nah, apa sih maksudnya? Nah, itu artinya adalah berarti sudah ada yang menjual di dalam pasar ini di coin ini 95 koin. Yang dibutuhkan dia sebetulnya 10.000 koin. Artinya dia baru ada menampung itu 95. Jadi kekurangannya masih 9.000 sekian. Ya, jadi kurang masih banyak. Artinya kita bisa menjual. Nanti kita klik jual sekarang, menunya jual sekarang, nanti kita jual, nanti ada pilihan lagi nih konfirmasi penjualan koin. Artinya di sini kita terlihat ya bahwa ketika kita klik berapa koin yang kita jual, anggaplah 30 gitu, kita input 30, lalu di sini akan tertera ya teman-teman semuanya. Jadi ada tertera jumlah total rupiahnya, artinya rupiah yang akan menjadi uang tunainya gitu. Jadi sudah otomatis terkonversi. Teman-teman juga bisa lihat bayangan juga bahwa oh iya 30 koin ini dapatnya 47.000 gitu ya, 47.400 itu kurang lebih seperti itu. Nah setelah melanjutkan tahap ini, nantinya teman-teman bisa menginput konfirmasi PIN transaksi. Artinya PIN transaksi itu adalah PIN keamanan ya, sebagai keamanan teman-teman untuk melakukan transaksi penjualan koin. Gitu. Nah bisa next Pak. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa menu terlihat ya. Jadi di sini status berhasil. Apabila seandainya contoh penjualan berhasil, maka akan terlihat berhasil status centang hijau, gitu ya, berhasil. Gitu.
maka koin yang tadi 95 tadi yang di koin ada 1,5 artinya sudah terjual Bitcoin gitu ya, artinya koin sudah menjadi uang tunai nih ke kita di Lightspeed gitu ya. Nah setelah itu ada kita bisa tarik nih atau penarikan aset ya di menu di sini, kita klik profil gitu ya, nanti akan terlihat nih ada total aset, terus ada pendapatan yang tersedia sama yang mau sih maksudnya. Untuk yang aset adalah uang yang bisa kita tarik, artinya uang yang bisa kita withdraw masuk ke dalam rekening kita masing-masing bank sesuai atas nama gitu ya. Nah, ketika klik penarikan, setelah itu akan ada menu halaman penarikan. Jadi apabila teman-teman untuk pertama kali yang memang belum pernah menginput data ataupun belum pernah menginput sama sekali untuk nomor rekening ataupun data rekeningnya masing-masing, akan untuk mengisi data terlebih dahulu seperti ini ya di halaman penarikan. Nah, di mana kita sesuaikan penarikannya, pilih kartu banknya, bank apa, ada BCA, ada Permata, ada Mandiri dan sebagainya, Bank BRI, bisa sesuaikan gitu ya. Nah setelah dipilih, contoh saya pilih BCA, silahkan input namanya ya sesuai dengan KTP, pastikan sesuai dengan nomor rekening juga, jadi jangan sampai menginput yang tidak sesuai dengan KTP. Khawatir nanti ketika itu nanti akan terindikasi bahwa itu menjadi manipulasi data, artinya tidak dengan sesuai atas nama si pemakai. Itu jadi indikasi bahwa nantinya akan terblokir bahkan permanen. Nah ini sih di sini kita input nama sesuai KTP sesuai verifikasi yang kita daftarkan di aplikasi Debits. Terus juga nomor kartu, pastikan nomor kartu ini nomor rekening ya teman-teman ya, bukan nomor kartu debitnya, tapi nomor rekeningnya. Artinya kita masukkan nomor rekeningnya, setelah itu nomor teleponnya, nomor telepon ini nomor telepon debit ya gitu ya, nomor telepon yang didaftarkan. Setelah itu baru jumlahnya berapa yang akan ditarik. Nah ini bisa lihat ya, kita input, jadi teman-teman harus pastikan berapa sih nominal yang akan kita tarik gitu ya. Kalau saya bunyinya 08 ya, masih penarikan. Nah kita tinggal klik 58.000 gitu ya, lalu klik penarikan. Nah ini kurang lebih status penarikannya. Oke, next Pak. Oke, setelah itu nanti akan muncul konfirmasi PIN transaksi. Nah, di mana konfirmasi PIN transaksi ini sebagai tahap terakhir sebelum kita melakukan penarikan. Jadi untuk tahap keamanan ya, jadi teman-teman harus pahami. Setelah itu nanti akan ada keluar notifikasi nih teman-teman. Jadi informasi transaksi bahwa penarikan sedang diproses gitu ya, harus tunggu sistem transfer dana. Nah, biasanya itu kalau seandainya teman-teman sudah withdraw, itu dalam hitungan tidak sampai 1 menit atau 2 menit itu udah langsung masuk ke rekening, karena kita udah bekerjasama dengan Lightspeed ini sebagai payment gateway kita. Jadi secara otomatis secara by system langsung transfer gitu ya. Jadi bukan orang yang transfer ataupun orang kita atau orang kantor yang transfer, tapi itu sudah melalui sistem di mana secara otomatis mendebat gitu ya, ataupun transfer ke masing-masing sesuai dengan inputan data teman-teman. Jadi pastikan nomor rekening teman-teman itu sesuai gitu ya, dan juga tidak salah gitu ya. Nanti kalau salah nanti fatal gitu ya, nanti malah nggak bisa masuk ke dalam rekening. Nah, setelah itu kita bisa klik tutup sebagai tahap terakhir. Nanti kita akan melihat bahwa di sini tampilan informasi transaksi, kita klik akan terlihat bahwa yang tersedia sudah tidak ada, sudah berkurang gitu ya. Tadi 54.000 gitu ya, sudah berkurang. Nanti akan terlihat bahwa total aset 342 untuk sisanya, karena masih saya sisakan. Kalau saya tidak disisakan juga boleh, nggak apa-apa. Nah di sini terlihat ya dari koin Debits pun yang 0,3 ya, artinya saya sisakan juga nih gitu, tidak saya habiskan. Kita bisa melihat dari sisi fitur sini nih, fitur yang dimana penarikan status yang tersedia dan sudah dikembalikan, artinya itu sudah ditransfer gitu ya, atau sudah masuk ke dalam rekening masing-masing, artinya sudah berhasil gitu. Biasanya hitungan detik pun nggak nyampe 1 menit pun langsung masuk ke dalam itu. Oke, next. Oke, paling itu penjelasan dari saya terkait Lightspeed.
Oke, jadi mungkin akan ada sesi tanya jawab ya. Mungkin sebelum itu akan sampaikan dulu ke terlebih dahulu baru nanti akan ada. Terima kasih.
pertanyaan. Poin kedua mungkin ya masukan ya Pak ya, kalau saya pribadi berapa di buat saya. Terima kasih Pak Pras, Pak Wawan. Salam. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.